Bayangkan kamu bangun dari tidur panjang, tapi bukan di kasur empuk, melainkan di dalam ruangan asing yang penuh selang. Dan parahnya lagi, orang yang seharusnya menjaga kamu yang tidur tepat di sebelahmu ternyata sudah menjadi mayat yang mengering. Itulah mimpi buruk yang dialami oleh karakter utama kita hari ini. Dia terbangun sendirian di pesawat luar angkasa dengan kondisi hilang ingatan total, jutaan tahun cahaya dari rumah, dan lucunya, nasib miliaran nyawa umat manusia di bumi kini bergantung pada dirinya. Selamat datang di Zul Movie, siapkan camilan kalian, karena hari ini kita akan membahas alur film yang berjudul Project Hail Mary. Video dibuka dengan suasana gelap gulita dan hening di luar angkasa. Perlahan kamera menyorot ke bagian dalam sebuah pesawat luar angkasa. Di dalam sebuah tabung tidur, cryosleep, seorang pria bernama Ryland Grace tiba-tiba membuka matanya sambil terengah-engah. Bayangkan jika kalian tiba-tiba siuman dari tidur koma yang sangat panjang di sebuah tempat asing tanpa tahu siapa diri kalian sebenarnya. Kisah kita diawali dengan kepanikan pria ini. Dengan tubuh yang masih kaku, ia terjatuh dari ranjang medisnya saat sebuah robot otomatis mencoba memeriksanya. Grace merangkak kelelahan dan berusaha mencari tahu di mana ia berada. Sebuah suara sistem komputer AI yang menyebut dirinya Mary menyapanya. Di tengah kebingungannya, sistem komputer pesawat bernama Mary memberitahunya fakta yang sukses bikin merinding. Dua rekan kru lainnya ternyata telah tewas mengering di dalam tabung tidur mereka. Kini, ia benar-benar sendirian. Dan saat pria ini berhasil berjalan menuju jendela pesawat, ia menyadari satu hal gila. Saat ini, dia sedang melayang di tengah luar angkasa. Mary lalu menginformasikan bahwa jarak pesawat ini untuk bisa kembali ke planet bumi adalah sekitar 11 tahun cahaya. Kita dibawa mundur ke beberapa tahun sebelumnya di bumi. Terlihat Grace sedang berdiri di depan kelas mengajar murid-murid SMP. Meski ingatannya hilang akibat efek tidur panjang, insting sains pria ini entah bagaimana masih tajam. Dan perlahan pecahan memorinya mulai kembali. Pria ini bernama Ryland Grace. Di bumi ia ternyata hanyalah seorang guru sains SMP. Suatu hari, murid-muridnya bertanya soal berita yang sedang menggegerkan stasiun televisi dunia, penemuan garis Petrova. Garis Petrova ini ditemukan oleh ilmuwan Rusia bernama Irina Petrova. Garis aneh ini tidak sekadar numpang lewat, tapi secara perlahan menghisap energi matahari dan membuatnya kian meredup. Para ilmuwan memprediksi dalam kurun waktu 30 tahun ke depan, bumi akan membeku total dan memusnahkan seluruh umat manusia. Tentu saja Grace menenangkan murid-muridnya berkata bahwa pihak NASA pasti akan membereskan masalah ini. Omongan Grace ternyata berbalik ke dirinya sendiri. Sore itu, utusan NASA bernama Eva mendatangi Grace. Rupanya, sebelum jadi guru, Grace adalah ilmuwan biologi molekuler jenius yang dulu dikucilkan gara-gara teorinya yang arogan. Ia menganggap kehidupan alien di luar angkasa tidak harus bergantung pada air. Eva memberinya tawaran yang tak bisa ditolak. NASA baru saja mendapat sampel material aneh dari garis Petrova dan mereka butuh otak nyeleneh Grace untuk menelitinya. Di dalam lab isolasi rahasia yang dijaga ketat oleh militer, Grace memulai risetnya. Dan sungguh mengejutkan, sampel itu bukanlah sekadar debu kosmik, melainkan sebuah sel mikroba alien yang hidup. Sayangnya untuk Grace, sel ini tetap memiliki kandungan air di dalamnya, mematahkan teori arogannya dulu. Meski sedikit kecewa, penemuan Grace selanjutnya justru bikin petinggi dunia melongo. Karena sifatnya, Grace menamai mikroba ini astrophag alias si pemakan bintang. Mikroba ini bertahan hidup dengan melahap energi panas radiasi matahari, lalu bergerak menggunakan energi tersebut menuju planet Venus. Kenapa Venus? Karena Venus kaya akan karbon dioksida yang sangat dibutuhkan astrophag untuk berkembang biak. Hal inilah yang menjelaskan terbentuknya rute garis Petrova. Eva langsung membawa Grace menemui dewan ilmuwan dari seluruh dunia. Disinilah terungkap kenyataan pahit. Astrophag tidak hanya menyerang matahari kita, tapi hampir seluruh bintang di alam semesta. Namun, ada satu anomali. Sebuah bintang berjarak 11 tahun cahaya bernama Tau Ceti sama sekali tidak meredup meski dikelilingi populasi astrophage. Untuk menyelamatkan bumi, Eva meresmikan Project Hail Mary.
Mereka akan mengirim pesawat ke bintang Tau Ceti guna mencari penawar Astrovac. Gilanya, mereka justru menggunakan 2 juta kilogram Astrovac sebagai bahan bakar super pesawatnya. Misi ini dijamin sebagai misi bunuh diri karena bahan bakarnya tidak akan cukup untuk perjalanan pulang pergi. Hanya data yang akan dikirim kembali ke bumi. 3 relawan pemberani sudah disiapkan, namun takdir berkata lain. Sebuah insiden fatal terjadi salah perhitungan eksperimen yang menyebabkan ledakan dahsyat di dalam laboratorium. Ledakan itu menewaskan seluruh kru ilmuwan, menyisakan kekosongan kursi untuk 1 orang ahli sains. Waktu semakin mepet, bumi terus membeku. Tanpa pikir panjang, seluruh mata tertuju pada Grace. Grace yang memang sedari awal penakut dan masih sayang nyawa menolak keras. Tapi demi keselamatan umat manusia, Eva memerintahkan pasukannya untuk membius Grace secara paksa dan membaringkannya ke dalam pesawat Hail Mary. Dan begitulah alasan kenapa Grace bisa terbangun di awal film tadi. Setelah semua ingatan kelamnya kembali, Grace menyadari bahwa nasib miliaran nyawa manusia kini hanya ada di tangannya seorang. Ia memberikan penghormatan terakhir dengan memakamkan kedua rekannya ke luar angkasa. Tak lama kemudian, Mary AI pesawat melaporkan bahwa mereka telah berhasil tiba dan masuk ke orbit bintang Tau Ceti. Tapi anehnya, sebelum Grace sempat mencari tahu alasan bintang Tau Ceti tidak meredup, alarm radar mendadak berbunyi nyaring. Blip undetected. Jantung Grace seakan berhenti berdetak saat sebuah pesawat lain yang ukurannya jauh lebih masif muncul begitu saja di hadapannya. Grace panik bukan main dan mencoba menghindar, namun pesawat alien itu terus mengikutinya dengan mudah. Puncaknya, kapal alien itu menembakkan sebuah benda misterius tepat mengarah ke pesawat Hail Mary. Apakah benda itu adalah sebuah bom untuk menghancurkan Grace, ataukah ini merupakan ajakan damai pertama untuk berkomunikasi? Setelah menyadari bahwa benda yang ditembakkan itu bergerak terlalu lambat untuk sebuah bom, rasa penasaran Grace sebagai ilmuwan meronta-ronta. Dengan susah payah, ia keluar dari pesawat dan berhasil menangkap benda tersebut. Bawaannya udah kayak abang kurir paket antar galaksi aja nih, guys. Sesampainya di dalam, Grace menganalisa tabung tersebut yang terbuat dari material super kuat dan menamainya Xenonite. Saat dibuka, isinya bukanlah senjata melainkan sebuah replika model tata surya. Dari model itu, Grace paham bahwa si alien berasal dari sistem tata surya Eridani dan sedang mengajak berkenalan. Sebagai balasan, Grace membuat replika tata surya kita lengkap dengan posisi bumi, lalu mengirimkannya kembali ke kapal alien. Ternyata pesan Grace dibalas dengan aksi yang lebih gila lagi. Kapal raksasa itu menembakkan material yang langsung membentuk jembatan penghubung antara kedua pesawat. Seolah si alien berkata, "Sini main ke rumah gue." Sambil bawa senter karena minim cahaya, Grace nekat memasuki lorong tersebut untuk melakukan kontak pertama yang paling bersejarah bagi umat manusia. Di ujung jembatan, jantung Grace berdegup kencang. Ia akhirnya bertatap muka dengan wujud kehidupan lain. Alien itu tampak seperti laba-laba yang terbuat dari bongkahan batu. Karena wujudnya itu, Grace memanggilnya dengan nama kesayangan, Rocky. Rocky sangat cerdas, ia bahkan membuat model molekul oksigen untuk memberitahu Grace bahwa jembatan ini sudah diisi udara yang aman untuk dihirup manusia. Grace pun memberanikan diri melepas helmnya dan benar saja ia bisa bernapas. Mereka kemudian mulai mencoba berkomunikasi. Awalnya Grace bingung karena Rocky tidak merespon gerakan visual. Ternyata kaum Eridian ini hidup di kegelapan total, bernapas menggunakan amonia dengan suhu tubuh yang sangat panas dan tidak memiliki mata. Rocky melihat sekitarnya menggunakan ekolokasi. Ia menembakkan gelombang suara super peka mirip sonar kelelawar. Dasar ilmuwan jenius, Grace langsung bikin program penerjemah otomatis di laptopnya. Ia merekam frekuensi nada yang dikeluarkan Rocky dan memetakannya menjadi kosakata. Kini, mereka bisa saling ngobrol walau bahasanya masih sedikit kaku. Dari obrolan ini, terungkap fakta yang bikin Grace merinding sekaligus sedih. Ternyata nasib Rocky sama persis dengan Grace. Bintang di tata surya Rocky juga sekarat akibat dihisap Astrovac. Ia berangkat bersama 23 kru Eridian lainnya, namun semuanya tewas di tengah jalan dan hanya menyisakan Rocky seorang diri. Setelah ditelusuri, teman-teman Rocky tewas akibat radiasi luar angkasa, konsep yang tidak dipahami oleh ras alien tersebut. Merasa senasib sepenanggungan, mereka akhirnya sepakat membentuk duet penyelamat semesta. Untuk mempermudah kerjasama, Rocky nekat membuat cangkang pelindung dan pindah ke pesawat Grace.
Persahabatan beda spesies ini pun mulai terjalin hangat. Rocky sangat takjub saat melihat simulasi keindahan bumi di layar Grace, sementara Rocky sendiri rindu pada istrinya di planet asal sana yang umurnya sudah ratusan tahun. Suatu ketika, Rocky bingung melihat Grace yang sibuk merekam log video, bukannya ngobrol langsung sama orang bumi. Dengan berat hati, Grace menjelaskan bahwa pesawatnya tidak punya cukup bahan bakar untuk pulang. Ia sedang menjalani misi bunuh diri. Mendengar hal itu, Rocky langsung menolak keras. Alien batu ini dengan tulus menawarkan 2 juta kilogram astrofag miliknya agar Grace bisa pulang ke bumi setelah misi selesai. Grace yang terharu pun memeluk tabung pelindung Rocky. I'm gonna go to sleep. No understand. You know what? Just go like this. Died? It died? No. Not die. Just lay here for... Dengan semangat baru karena punya harapan untuk pulang, duet maut ini melanjutkan misi. Mereka mendeteksi bahwa garis astrofag berujung pada sebuah planet di dekat Tau Ceti. Sebagai penemu pertama, Grace menghargai sobatnya dengan menamai planet itu planet Adrian, sesuai dengan nama istri Rocky. Sesampainya di sana, mereka menemukan jawaban dari misteri terbesar film ini. Kenapa bintang Tau Ceti tidak meredup? Jawabannya ada di atmosfer planet Adrian. Di sana terdapat mikroba asing pemangsa astrofag. Ibaratnya sebelum astrofag sempat melahap energi bintang, mereka udah keburu dimakan sama predator alami ini. Solusinya sudah di depan mata. Mereka hanya perlu membawa predator ini ke planet masing-masing. Tapi masalah baru muncul. Predator itu ada di dalam lapisan atmosfer planet Adrian yang sangat tebal. Pesawat mereka sama sekali tidak dirancang untuk menembus atmosfer yang ada mereka bisa hancur berkeping-keping karena tekanan gravitasi. Tapi Rocky tidak kehabisan akal. Ia membuat untaian rantai sepanjang 5 km dari material xenonite. 3 hours and 14 minutes. Thank you, Mary. You're welcome, Dr. Gray. Thank you, Mary. You're welcome, Rocky. Rencana mereka sangat gila. Grace akan menerbangkan pesawat serendah mungkin menyusuri ujung atmosfer, sementara mereka memancing mikroba itu pakai rantai raksasa. Momen menegangkan pun dimulai. Grace memacu pesawatnya turun menyentuh bibir atmosfer planet Adrian yang ganas. Percikan api mulai menyelimuti lambung pesawat akibat gesekan. Di saat yang sama, Rocky dengan perlahan menurunkan rantai pancingnya untuk meraup mikroba tersebut. Namun, gravitasi planet ini terlalu brutal. Rantai terguncang hebat dan kotak sampelnya nyaris jatuh kembali ke atmosfer. Meskipun Rocky sudah melarangnya karena terlalu bahaya, Grace yang keras kepala memaksakan diri melompat keluar pesawat. Dengan nyali tingkat dewa, Grace berhasil menyelamatkan kotak sampel itu dan kembali ke dalam. Tapi tunggu guys, bencana belum selesai. Tarikan gravitasi yang gila-gilaan tadi membuat tangki bahan bakar pesawat mengalami kebocoran. Astrofag bocor keluar dan pesawat kehilangan keseimbangan. Efek G-force yang tak terkendali membuat Grace terpelanting keras hingga tak sadarkan diri. Pesawat ini diambang kehancuran. Melihat sobat manusianya tak sadarkan diri, Rocky melakukan hal yang paling heroik. Ia keluar dari cangkang perlindungannya. Bagi kaum Eridian, oksigen di dalam pesawat Grace adalah racun yang membakar tubuh mereka. Dengan tubuh yang mulai hangus terbakar, Rocky susah payah menstabilkan pesawat dan menyeret Grace ke ruang perawatan, sebelum akhirnya ia sendiri jatuh kaku dan membatu. Saat Grace siuman, hatinya hancur melihat kondisi Rocky yang ngagoler kaku tak bernyawa. Di titik terendahnya ini, Grace bertekad untuk menyelesaikan misi demi membalas pengorbanan sobatnya. Dari hasil penelitiannya, ia menamai mikroba pemakan astrofag ini dengan sebutan Taumoeba. Grace juga berhasil merekayasa genetika Taumoeba agar tahan terhadap nitrogen dengan cara membiarkannya di dalam tabung xenonite milik Rocky. Tapi mukjizat terjadi guys, ternyata selama ini Rocky tidak mati. Tubuh batunya hanya memasuki mode tidur panjang untuk menyembuhkan luka bakar yang parah. Betapa bahagianya Grace melihat sobat laba-labanya kembali sehat. Grace lalu menunjukkan Taumoeba yang sudah berevolusi dan siap dibawa untuk menyelamatkan planet mereka masing-masing. Setelah misinya selesai, tibalah saat yang paling berat, perpisahan. Rocky menepati janjinya dengan mentransfer bahan bakar astrofag agar Grace bisa pulang ke bumi. Dengan berat hati, duet penyelamat semesta ini harus berpisah. Grace memotong lorong jembatan dan kedua pesawat melesat ke arah yang berlawanan. Bravest human I have ever met. I know. I only meet one human, and is you.
Bumi dan Eridani akan segera selamat. Tapi baru beberapa jam perjalanan, alarm bahaya Grace berbunyi. Mikroba Taumoeba yang sudah bermutasi tadi ternyata berevolusi menjadi pemakan material xenonite. Grace dengan mudah bisa menambal tabungnya karena pesawatnya terbuat dari logam bumi. Tapi bagaimana dengan Rocky? Seluruh pesawat Rocky terbuat dari xenonite. Grace sadar Taumoeba itu pasti akan membocorkan tangki bahan bakar pesawat Rocky dan membunuhnya secara perlahan di tengah hampa udara. Dilema terbesar menghantam Grace. Jika ia putar balik untuk menyelamatkan Rocky, bahan bakarnya tidak akan cukup lagi untuk pulang ke bumi. Sifat penakutnya yang dulu egois kini telah sirna. Grace memindahkan seluruh sampel Taumoeba dan data penelitiannya ke dalam drone kapsul kecil lalu menembakkannya ke bumi. Ia mengorbankan tiket pulangnya, memutar balik pesawat dan melesat menyusul jejak pesawat Rocky. Bertahun-tahun kemudian, kapsul milik Grace akhirnya tiba di bumi. Eva dan para ilmuwan langsung membiarkan Taumoeba dan menyebarkannya di matahari. Langit bumi yang dulunya mulai membeku, perlahan kembali hangat dan cerah. Umat manusia telah selamat berkat Raylan Grace. Lalu bagaimana nasib Grace dan Rocky? Ternyata Grace berhasil menyelamatkan Rocky tepat waktu. Dan karena tak bisa pulang, Grace kini menetap di planet Eridani. Kaum alien Eridian membangunkan sebuah kubah raksasa khusus dengan atmosfer bumi dan gravitasi yang pas agar Grace bisa hidup nyaman, lengkap dengan pantai buatannya. Rocky memberitahu bahwa para ilmuwan Eridian sudah menemukan cara untuk memperbaiki pesawat Grace agar ia bisa pulang ke bumi. Tapi Grace menolaknya. Di bumi, semua orang yang ia kenal mungkin sudah tiada akibat perbedaan waktu. Di planet ini, ia menemukan tujuan hidup yang baru. Sang mantan guru SMP kini kembali mengajar, tapi kali ini murid-muridnya adalah anak-anak alien Eridian. Dan berakhirlah kisah luar biasa dari Project Hail Mary. Jangan lupa klik like dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.